Ceritanya begini, ini cerita besarnya adalah tentang bisnis startup yang ujung-ujungnya adalah profit melalui exit di IPO pada tahun 2022. Jadi ingat ya, jadi kita harus lihat, jadi ujung follow the money, uangnya itu adanya di IPO. Ketika Goto IPO, dia berhasil menghimpun dana 15,8 triliun. Valuasi Goto saat itu 400 triliun. Jadi AKAP itu berdiri 2015, dalam waktu 7 tahun 2022 sudah 400 triliun. Selama rangkaian itu 2015 sampai 2022 terjadi apa yang namanya valuasi. Peningkatan valuasi, investor ini masuk, investor ini masuk, investor ini masuk. Nah, itu sebetulnya hal yang tidak apa-apa, praktik yang lazim dalam suatu bisnis aksi korporasi lah. Masalahnya selama dalam rangkaian itu ada instrumen negara yang dipakai. Posisi Nadiem sebagai menteri penyelenggara negara di situ persoalannya. Ini bukan swasta. Jadi valuasi mengatakan bahwa Google sudah berinvestasi di Gojek sejak 2017 itu justru melemahkan argumen pembela. Karena itu menunjukkan, jadi ketika Nadiem menjabat sebagai menteri dan menerbitkan peraturan menteri yang mengunci Chrome OS tadi, itu menunjukkan bahwa dia membuat kebijakan jelas-jelas yang menguntungkan mitra bisnisnya sendiri. Nah, mengenai Chromebook ini persoalannya adalah konflik kepentingan tadi, tujuannya adalah menciptakan relasi bisnis strategis antara Goto TBK, Goto ya perusahaannya Nadiem, dan Google sebagai investor. Nah, valuasi itu terbentuk adalah melalui aksi korporasi. Karena Google masuk, valuasi naik. Dan kenapa Google masuk? Karena Nadiem menjabat sebagai Mendik. Itu yang disebut oleh hakim sebagai ada korelasi temporal dan substansial. Ada kaitan antara kronologi masuknya investasi Google dengan perbuatan Nadiem yang ujungnya adalah peraturan menteri yang mengunci spesifikasi Chromebook. Jadi ini saya koreksi. Temporalnya jelas dong antara penerbitan peraturan menteri, ya kan, terus masuknya duit Google, terus masuknya duit dari AKAP ke Google Indonesia, Gojek Indonesia, terus rangkaian selanjutnya adalah stock split, terus rangkaian selanjutnya adalah IPO yang ada nilai uangnya 15,8 triliun jelas. Diuntungkan bukan hanya secara proyek ini nilai sekian, bukan. Kenaikan valuasi itu juga bentuk keuntungan. Kepemilikan surat berharga walaupun belum dijual, belum realize, itu juga keuntungan. Itulah kenapa Nadiem mencantumkan itu di dalam LHKPN 5 triliun. Iya, kepemilikan saham itu ekosistem bahasanya. Karena Google menyuntikkan dana ke ekosistem. Google adalah bagian dari ekosistem perusahaannya yang sahamnya dimiliki oleh Nadiem. Ekosistem. Simple. Konflik kepentingan itu pintu masuknya. Konflik kepentingan inilah yang akhirnya memunculkan dalam kasus Nadiem ya, penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Misal mengangkat Yuristan sebagai staf khusus yang memiliki, yang faktanya adalah memimpin rapat pengadaan dan sebagainya. Mengangkat IBAM yang orang luar sebagai tim wartek, ya kan, yang punya peran yang disebutkan dominan dalam pengadaan. Seperti itu. Yang suaminya tadi dikatakan bekerja. Silakan, Bung Agus. Pertama saya mau mengutip satu komentar di media sosial saya, karena saya buka komentar kan dari acara ini ya, untuk saya suarakan gitu. Jadi ada yang menitip, dia bicara begini bahwa kami ingin keadilan dapat ditegakkan untuk jutaan guru dan anak murid yang tidak mampu membayar public relation yang masif. Hanya di meja peradilanlah mereka dapat memperoleh keadilan tersebut. Artinya ada harapan dari masyarakat, minimal tergambar di sini tentang keadilan ini bisa diperoleh di lewat forum pengadilan. Yang kedua, saya menghormati proses hukum, masih ada upaya hukum berikutnya, dan berharap ketika nanti perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan untuk tindak pidana pencucian uang. Maksudnya? Kan ada juga dalam putusan itu bahwa terutama mengenai
uang tuntutan uang pengganti 4,8 triliun itu kan tidak dikabulkan oleh hakim dan oleh hakim, dan hakim merekomendasikan supaya untuk duit itu diajukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya korupsi berdasarkan 4,8 triliun yang berasal dari kenaikan harta yang tidak wajar dari Nadiem menurut jaksa ya. Nah, jadi kalau nanti putusannya inkrah dan itu masih klausul itu masih ada, saya berharap dilakukan tindak pidana pencucian uang. Dan yang berikutnya adalah tujuannya adalah pemulihan kerugian negara. Karena ini penting. Karena kita nggak bisa main-main bicara tentang proyek teknologi informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggarannya sangat besar, 17 triliun, 17,4 triliun per data 2022. Jadi ini adalah angka yang sangat besar. Sehingga proses hukum ini harus berlanjut bukan hanya untuk keadilan yang abstrak ya, tapi juga keadilan yang nyata berupa pemulihan kerugian negara. Supaya apa? Duitnya bisa dipakai untuk membayar gaji guru, anak-anak yang miskin yang bersekolah lagi dan sebagainya. Jadi ada semacam tindakan nyata, pelabuhan yang nyata. Terakhirnya kita mau apa? Bukan hanya menghukum, tapi juga memulihkan kerugian negara. Duitnya dipakai untuk guru-guru yang gajinya kecil dan sebagainya. Guru-guru. Ada sedikit